dituduh Kainama dituduh kepleset lidah atau berbohong terkait jarak antara Torino dan Vatikan. Oke, kita akan lihat videonya. Videonya kurang lebih sebagai berikut. Salam Melechem Bisem Yeshua Hamasiah. Salam damai sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus untuk kita semua. Teman-teman sekalian, pada video kali ini kita akan menonton pil pahit ya, yang membongkar kebohongan-kebohongan daripada Ustadz Ahmad Kainama mengenai jarak kuliahnya itu ya, tempat tinggalnya di Torino, kuliahnya di Vatikan, yang katanya sekitar 40 sampai 50 kilo lah katanya. Padahal setelah sudah dicek, itu ternyata memang jarak Torino dengan Vatikan itu ada sekitar 700 kilo teman-teman sekalian ya. Bukan waktu yang singkat untuk dia pergi kuliah gitu ya. Dan kemudian di Vatikan itu tidak ada universitas kekristenan ya, ibarat sekolah tinggi teologi Kristen itu tidak ada di Vatikan ya. Lalu dia pun ngakunya sebagai pendeta ya. Nah, jadi teman-teman sekalian, ini kita melihat bahwa semuanya ini adalah kebohongan lah. Lalu yang difitnah siapa? Yang difitnah adalah pil pahit gitu ya. Yang difitnah gitu. Nah, jadi Ustadz Ipung ya membangun sebuah narasi bahwa Ahmad Kainama itu difitnah oleh orang-orang Kristen. Nah, teman-teman sekalian, bagaimana videonya ini ya, ceritanya? Mari kita langsung saja simak video pil pahit berikut ini. Kainama dituduh kepleset lidah atau berbohong terkait jarak antara Torino dan Vatikan. Oke, kita akan lihat videonya. Videonya kurang lebih sebagai berikut. Halo teman-teman, berjumpa lagi dengan saya. Kembali kita akan menanggapi abang kesayangan kita, Bang Kei. Sekali lagi, nama saya Kainama, saya biasa dipanggil Kei. Kali ini dalam video Ustadz Ipung Atria, dia mengklarifikasi videonya soal jarak Torino ke Vatikan, yang kita posting di short video YouTube, yang sekarang ini view-nya sudah mencapai 2,4 juta. Nanti kita akan lihat jika orang yang sering berkata bohong, di mana klarifikasi bukannya menyelesaikan masalah tapi menimbulkan kebohongan yang baru. Bagi yang belum tahu, begini kronologisnya. Beberapa tahun yang lalu, Bang Kei membuat kesaksian bahwa dia pernah belajar di Vatikan, dan dia katakan dengan jelas dalam videonya, dia tidur di Torino. Ingat ya, dia bilang Torino tanpa embel-embel kata yang lain. Dan menurut kesaksiannya jarak Torino ke Vatikan sekitar 40 atau 50 km. Seperti yang teman-teman saksikan pada video berikut. Paus Paulus, pemimpin besar Vatikan Katolik di Gereja Santo Petrus Basilika, jaraknya sekitar 40 sampai 50-an kilo lah dari Torino. Saya tidur di Torino dulu dan belajarnya di Vatikan. Karena apa yang disampaikan Bang Kei tidak benar, maka saya buat video singkat meluruskan pernyataan Bang Kei tersebut. Mari kita cek Google Map, guys. Fakta yang kita temukan. Jarak dari Torino ke Vatikan adalah 651 km dan bukan 40, apalagi 50 km. Dan akhirnya video singkat itu pun sudah ditonton sekitar 2,4 juta orang. Sebelum Ustadz Ipung buat klarifikasi, Bang Kei sudah klarifikasi juga sebelumnya, di mana dia bilang, yang dia katakan adalah bukan Torino tapi via Torino. Seperti pada video berikut. Kemarin rame lagi tuh, katanya Kainama itu bohong. Padahal Kainama udah jawab di Ustadz Aditya. Saya udah pernah jawab ya, bahwa mereka itu potong saya punya video, dia bilang katanya saya dari Torino. Torino itu 700 lebih kilo, saya di via Torino. Guys, mari kita ikutin ngelesnya Bang Kei. Tadi katanya, dia dulu di via Torino, meskipun di Milan, ada juga via Torino. Mari kita pakai via Torino yang ada di Roma, yang terjadi adalah jarak dari via Torino ke Vatikan
hanya sekitar 5 km, tidak seperti yang pengakuannya, yaitu 40 atau 50 km. Jadi mau ngeles apa lagi nih? Flashback. Jaraknya sekitar 40 sampai ya 50-an kilo lah dari Torino. Saya tidur di Torino dulu. Meskipun dia katakan dia bukan di Torino tapi di Via Torino, tetap saja salah. Karena Via Torino yang di Roma itu jaraknya bukan 40 atau 50 km, tapi cuma sekitar 5 km. Ingat dalam klarifikasi yang kedua, dia tidak pernah berbicara jarak. Tapi dalam klarifikasinya bersama Ustadz Ipung, semuanya berubah 180 derajat. Yang awalnya Torino berubah Via Torino, lalu berubah lagi menjadi Via Torino di Sano. Dan yang tadinya ukuran jarak dalam kilometer, sekarang menjadi ukuran waktu tempuh. Berikut klarifikasi ketiga Bangkei. Nah, karena ini saya kemarin mendapatkan satu berita dari seorang sahabat Ustadz, link YouTube yang menyatakan bahwa jarak antara Ustadz Kainama mengatakan jarak antara Torino Vatikan itu kurang lebih 50-40 kilometeran lah gitu. Sehingga dicek di Google Map di video YouTube tersebut ternyata jaraknya kurang lebih 600 km lebih. Saya yang bicara. Iya. Oh, ya. Ustadz Ke, Oh, bukan 40 menit, 50 menit ya, 40 kilo ya. apa saya putarkan? Apa saya putar ulang videonya? Boleh. Saya putar Ustadz ya. Boleh. Saya putar Ustadz. Boleh. Iya, gimana? Ustadz, bagaimana Ustadz Ke menjawab? Apakah Ustadz Ke itu lagi pusing, kepleset lidah atau bagaimana ceritanya itu? Ya, karena itu sebetulnya 40 atau 50 menit. Oke. Iya, mestinya saya bicaranya 40 atau 50 menit. Iya. Kalau yang tadi dikasihnya Torino kota itu Milano, naik ke atas lagi dari Vatikan. Nah, gini, saya bilang gini aja lah, supaya nggak repot, saya nggak pernah kesana gitu aja lah ya. Saya anggap aja nggak pernah kesana, supaya orang nggak ribet lagi ya. Saya nggak pernah kesana. Tapi gini, tapi saya mau bilang gini, masuk suaranya. Masuk Ustadz, masuk. Itu saya ngomong tadi betul, saya ngomong 40-50 kilo itu salah lah, kepleset. Mestinya 40-50 menit. 40-50 menit Ustadz ya? Iya, kalau kan tidak pakai kendaraan pribadi ya, jadi 40-50 menit. Orang bilang wah lebih parah lagi. Iya, lebih parah lagi. Yang tadi dikasih lagi itu Torino kota Milano di atas itu. Oke. Milan. Dengar suaranya. Naik ke atas itu, jauh. Kalau naik kereta aja bisa 8 jam, sama nunggunya sekitar 9 jam. 6 jam, 7 jam itu perjalanan putus waktu ya. Iya. Kalau dari Torino pelan-pelan nih, Iya. pelan-pelan. Benar yang dikasih lihat tadi itu benar, kota Torino. Kota Torino. Saya bilang saya tidur di Torino. Iya. Saya tidak bilang di kota Torino. Kalau kita tidur di Torino, mau ke Santo Petrus Basilika, itu biasanya kalau orang-orang yang udah pernah, saya nggak bilang saya ke sana ya. Nanti ada yang marah lagi. Gini, kalau orang-orang yang pernah ke sana, kami itu tahu kita ngumpulnya itu di kafe, ada satu kafe, pelan-pelan ya. Ini bukan saya ya, bukan kayak nama. Kalau orang-orang yang pernah ke Masuk. Alhamdulillah. Baik, pelan-pelan. 40-50 menit, bukan 40-50 kilo. 40 sampai 50 menit. Oke, kita Lebih gila lagi. bisa cek Google Map bisa. Gila lagi. Lebih gila lagi. Soalnya kan Torino tuh hampir 700 kilo. Masa kayak nama bilang 40-50 kilo. Sekarang lebih gila lagi kayak nama bilang itu cuma 40-50 menit. Lebih gila ya bisa kayak iya. Kita buktikan Ustadz Google Map. Tapi malam ini saya mau bilang tempat saya tidur itu Torino, jaraknya tuh bahkan tidak sampai 1 jam. Kalau kita tidak punya mobil sendiri, itu hanya 40 menit atau 50 menit. Saya kendaraan umum, karena kita mesti tunggu dulu. Jadi turunnya yang mana? Ayo. Ini orang nggak pernah kesana kali. Jaraknya sekitar 40
sampai ya 50-an kilo lah dari Torino. Kita sudah saksikan bersama, Ustadz Ipung menuduh kita memfitnah Bang Kei. Padahal dalam video tadi, kita juga dengarkan bersama, Bang Kei mengaku bahwa dia kepleset lidah. Pertanyaan kita adalah, apakah bisa disebut memfitnah jika kita menunjukkan yang sebenarnya? Ustadz Ipung tahu tidak artinya fitnah? Kita lihat dalam klarifikasi tadi, bagaimana yang awalnya hanya Torino, berubah menjadi Via Torino, lalu berubah lagi menjadi Via Torino di Sano. Bukan cuma itu, yang awalnya ukuran jarak dalam kilometer berubah menjadi ukuran waktu tempuh. Dan juga, pada video Bang Kei dia katakan Via Torino sementara Ustadz Ipung katakan Via Torino di Sano. Mana yang benar? Teman-teman lihat, akibat dari berkata bohong, karena membutuhkan kebohongan baru untuk menutupi kebohongan yang lama. Malahan, kita yang meluruskan kesalahan Bang Kei yang dituduh fitnah. Mari kita dengarkan nasihat firman Tuhan berikut. Mazmur 34 ayat 13. Jagalah lidahmu terhadap yang jahat dan bibirmu terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Oke teman-teman, demikian tanggapan kita terhadap pernyataan Bang Kei. Terima kasih untuk dukungan teman-teman. Tuhan Yesus memberkati. Oke teman-teman sekalian, itulah videonya yang kita sudah saksikan bersama. Dan silakan teman-teman tulis komentar Anda gitu ya, yang fitnah itu siapa gitu loh, yang bertakiyah, berbohong itu, berdusta itu siapa gitu. Jelas-jelas adalah Ustadz Ahmad Kainama. Sampai pada saat ini S1, S2, S3-nya dan S4-nya dari Torino, Vatikan itu tidak bisa ditunjukkan gitu ya. Jadi malahan yang ada adalah kebohongan akan melahirkan kebohongan ya, dosa melahirkan dosa, itu yang terus terjadi. Dan teman-teman sekalian, kiranya video ini bermanfaat dan kiranya juga ya pendukung Ahmad Kainama itu sadar bahwa Kainama ini selama ini ya hanya menyampaikan berita-berita bohong tentang pendidikannya. Oke teman-teman sekalian, sekian video kali ini, sampai ketemu di video saya selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati kita. Salam.